Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang puring, dimana puring hari ini saya benar-benar pangkas hampir habis, karena kebetulan di daerahnya, di wilayah sana tanaman sempat terendam. Jadi sempat terendam di sana, di ujung sana jauh sekali, ya. Jadi tanamannya terendam dan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan hidup atau mati. Jadi kita ambil pucuknya, sebagian besar kita ambil hari ini dan kita akan perbanyak dengan metode yang biasa, yaitu dengan stek. Baik dengan stek stek tangkai maupun stek daun. Dan semuanya sudah kita lakukan, namun untuk stek daun nampak ada kehidupan namun belum mengeluarkan akar. Sebagai contoh, stek daun yang sudah kita lakukan ini sudah ada 2 minggu lebih, ada 2 mingguan lebih, masih segar seperti ini. Jadi hanya karena kita belum tahu, seandainya sudah ada keluar akarnya di sini, sudah bisa saya tunjukkan bahwa akarnya sudah kelihatan. Dan daun di sini bukan satu tanaman puring. Ada berapa macam puring di sini. Di sini juga sudah ada sebagian 1, 2, 3, 4. Ini hanya baru 4 macam di sini saya coba stek. Ada juga botol di luar satu, tapi tidak saya tunjukkan, cukup satu ini saja. Kemudian menggunakan stek dengan barang yang sama. Ini jadi untuk puring nampaknya lebih bagus menggunakan kokopit. Mungkin bagi tanaman lain seperti bougainville juga saya sudah coba, kelihatannya agak sedikit kesulitan bougainville-nya tapi itu masih dalam eksperimen yang perlu kita tindak lanjuti dan perlu kita untuk melakukan terus-menerus. Kalau puring saya katakan hampir 100% dengan menggunakan media kokopit. Namun kalau media tanah lebih banyak gagal, apalagi kalau media tanahnya itu adalah media tanah yang tidak difermentasi dulu, sehingga sering terjadi masih banyak bibit jamur. Itu yang saya alami. Jadi sering berjamur. Ketika kita sungkup malah justru menimbulkan jamur di sini dan mengalami pembusukan. Namun dengan menggunakan kokopit, karena memang barangnya barang tidak tercampur dengan yang lainnya, jadi mungkin sterilnya lebih banyak. Alhamdulillah rata-rata hidup, hampir 100% saya bilang. Bahkan dengan menggunakan daun juga saja ada kemungkinan besar akan hidup. Ini contoh sudah 2 minggu. Kalau yang ini tadi memang sudah lebih lama, dia sudah berapa lama, akarnya sudah menampakkan. Tapi namun dengan stek ini sudah kelihatan akarnya putih. Kemudian ada juga menggunakan media tanah. Tapi sering saya mengalami dengan menggunakan media tanah, ada yang mati, ada yang hidup. Nah, salah satu yang hidup ini, namun ini sudah cukup lebih lama. Ini ada lebih sebulanan. Ya, ini. Tapi puringnya, memang kalau puring ini kelihatannya lebih kuat hidupnya, sama dengan puring yang dibilang orang puring kuburan, ya. Karena ada puring itu lebih banyak ditanam. Dan kemudian yang saya 1 minggu yang lalu ini, salah satu minggu yang lalu, coba kita buka. Ini saya sungkup, selalu saya sungkup kalau masih baru. Ini seharusnya sudah mulai harus dibuka sungkupnya. Ini 1 minggu yang lalu dengan menggunakan puring yang ini. Nah, ini stek daun juga saya coba, tapi ini karena disungkup, saya nggak tahu nanti setelah kita lepas sungkupnya ini apakah dia masih tahan atau tidak. Sebagaimana yang ini, kalau yang ini sudah lama kita buka sungkupnya, bahkan sudah lebih 1 minggu masih bertahan. 1 minggu sungkup, cuma 1 minggu buka, dan sampai hari ini masih segar bugar. Yang ini belum saya buka. Nah, ini karena sudah ada 1 minggu lalu, kita mencoba buka. Mudah-mudahan juga nanti akan hidup. Ini sudah kita buka saja. Kemudian untuk tangkainya hari itu ada juga kita stek dengan sungkupan juga. Ini masih segar. Ini tadi saya nggak ada ngambil karena memang sudah saya ambil lebih duluan hari itu. Ini kurang lebih, ini mungkin sudah ada 2 mingguan, dia masih segar, ya.
masih segar sekali. Tidak ada yang mati dengan menggunakan kokopit. Juga sama dengan ini. Kalau ini lebih dulu daripada itu, bahkan ini sudah lama saya buka sungkupnya, sudah ada seminggu lebih sudah saya buka sungkupnya, namun tetap segar bugar. Namun belum bisa kita lihat akarnya karena memang tidak transparan ini. Ini keuntungan kalau kita stek dengan menggunakan yang transparan, tempat media atau pot yang transparan. Jadi kita bisa melihat daripada akarnya, keberhasilannya. Ini masih segar, cuma kita tidak tahu apa sudah keluar akar atau tidak. Tapi namun ini saya tidak mencoba untuk membukanya. Tapi alangkah baiknya saya coba aja buka salah satu saja tangkai. Apakah dia mengeluarkan akar atau tidak ya? Kita coba satu ini dengan masa yang sekian waktu itu. Apakah dia, sudah mengeluarkan akar saudaraku. Ini akarnya sudah kelihatan. Jadi sudah berhasil mengeluarkan akar ya. Dalam waktu 2 mingguan ya. Ini nanti kita tanam ulang aja, jangan ditanam di tempat yang sama yang tadi. Ini kita singkirkan. Tuh buktinya itu 100% tumbuh ya. Dengan puring yang itu warnanya variegata, model hijau campur agak kuning-kuning putih. Cukup cantik saudaraku warnanya. Kemudian yang ini puring yang banyak orang bilang puring yang ada di kuburan ya. Kemarin ini tangkai-tangkainya saya ambil karena kebetulan satu pohon itu saya bikin 3 warna. Jadi saya buat 3 warna, maksudnya satu pohon ini cikal bakal menjadi batang bawah ini semua ini. Batang bawah nanti kita akan sambung dengan tanaman, mungkin puring yang ini atau puring yang ini ya. Ini banyak sekali contohnya. Ini puringnya bisa dilihat ya. Ini contohnya bagus sekali. Ini puringnya ya, bukan puring yang kayak di kuburan ya. Ya mungkin yang kayak di kuburan agak mirip sedikit, yang ini biasa saja mungkin. Tapi lain juga ya. Beda yang ditanam di kuburan. Ini kemudian ini banyak juga ini yang dimiliki orang. Mungkin banyak di depan-depan rumah orang, yang orang bilangnya ini kuning telur kah ya. Kemudian yang ini juga ada. Ini yang mirip yang di kuburan warnanya, cuma yang di kuburan itu ada gelombangnya. Dia kalau yang ini agak jarang juga saya lihat. Ini kemudian ini tadi sudah ada. Kemudian ini warna lain juga. Ini puring semua ini beda-beda. Ini kita belum potong, nanti akan kita stek. Ini lebih cantik lagi warnanya ya. Ini kombinasi warna hijau, tapi hijaunya malah justru tidak nampak ini. Dia lebih banyak coklat. Ini daunnya kalau dia lebih tua dia akan lebih coklat, kemudian berubah menjadi kuning ya. Kemudian ini juga, ini biasanya dominan juga kuning, tapi nampaknya ini entah ini kenapa dia agak lebih hijau. Jadi ini selalu dia berubah-ubah warnanya, bisa menjadi kuning total kuningnya. Kemudian bisa juga kombinasi dalam satu daun seperti ini. Jadi puring ini cukup cantik warnanya, cukup banyak koleksinya, macamnya. Ini juga, ini lebih banyak dominan warna hijau, tapi sebetulnya ini kuning juga banyak juga. Mungkin karena pengaruh terendam ini. Karena ini masih terendam, makanya dipercepat kita untuk stek. Ya, ini juga sama yang tadi. Oke saudaraku, itu contoh-contoh yang sudah saya lakukan. Dan ini kita akan semai lagi. Dan kita akan semai dengan cara yang tadi. Ini kita tanam di sini kembali. Yang tadi. Kemudian yang mana tadi yang sudah saya potong tadi ada. Jadi cara steknya biasa saja, sederhana saja. Contohnya seperti ini. Ini daunnya nanti kita akan tanam ini. Kita tanam lagi. Tapi karena sudah kita lihat itu nampak keberhasilannya, ada kemungkinan nanti kita
Ini kita potong jadikan 2 saja. Nah, ini sebaiknya kita ini sebentar dulu saya ambilkan pisau. Ini pisau cutter. Nah, kita lancipin seperti ini. Karena ini tadi potongan dengan gunting, biasanya memar. Ini biasanya kurang bagus, kita buang itu ujungnya. Kemudian bisa juga kita lancipin sedikit ke atas. Kita kupas kulitnya ke atas biar lebih banyak tempat akar keluarnya. Kemudian kita tancap lagi begini ke bawah. Nah, setelah begitu supaya tidak goyang, kita tekan dengan menggunakan jari. Ya. Kemudian karena kita tadi mau melihat ini, kita coba satu ini tadi ini berhasil mengeluarkan akar, sudah ada akar. Yang ini kita coba apakah ini sudah mengeluarkan akar atau tidak ya. Kita coba salah satu dari daun di sini. Kita coba yang masih segar, yang segar. Apakah dia mengeluarkan akar atau tidak? Nampaknya berhasil, saudaraku. Ini dengan stek daun dia sudah mengeluarkan akar, ya. Pantas saja dia masih segar. Saya tadi masih ragu-ragu karena belum kelihatan akarnya di sini. Ternyata dia mengeluarkan akar. Ini dengan menggunakan stek daun berhasil, ya. Jadi semuanya berhasil dengan menggunakan kokopit. Jadi saya sarankan untuk saudara yang ingin mengembangkan purinnya, untuk stek yang paling terbagus adalah menggunakan kokopit. Saya sudah mencoba semua media, tapi yang paling tepat adalah menggunakan kokopit. Namun disungkup kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, setelah itu baru kita buka. Dan hampir 100% yang saya coba ini berhasil. Bukan hampir, semuanya berhasil dengan menggunakan kokopit. Namun kalau menggunakan media tanah, saya lebih banyak gagal. Jadi saya sarankan untuk saudara yang ingin melakukan pembudidayaan puring dan mengembangkan puring, karena puring ini cukup bagus, saudaraku, dan saya prediksi bahwa ini tanaman ini yang barangkali akan menggantikan posisi boomingnya Anglonema. Kenapa? Karena puring ini cukup banyak sekali. Silakan Anda ikuti grup puring, Anda akan melihat tanaman-tanaman di sana yang begitu indah sekali, begitu banyak koleksinya, banyak macamnya, dan memiliki karakter daun yang berbeda dari tanaman yang lainnya. Dia lebih banyak menggunakan lebih banyak karakternya, dia 3 warna, lebih banyak kuning, hijau, merah, dan coklat. Itu yang banyak selama ini saya temukan. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, menjadi edukasi. Terima kasih yang menonton video ini. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Kemudian jika video ini bermanfaat silakan di-sharekan kepada teman-teman yang lain, sehingga ilmu pengetahuan ini akan bermanfaat untuk banyak orang. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.